Sego. Untuk menuntut ilmu. Apakah anak-anak itu semuanya sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai, Ibu akan memeriksa dulu kerapiannya atau kebersihannya. Bagi ada anak-anak Ibu yang masih keluar bajunya, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Ya, dan jika ada sampah di kiri kanannya, tolong dipungut dan diambil, diletakkan di tong sampah. Adakah adik-adik antara anak-anak Ibu yang libur hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai sesuatu kegiatan, kita harus berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, kelas. Sebelum kita belajar, kita membaca ya. Membaca mulai. Skala, infak, dan sedekah. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Nah, coba Kim. Tentang zakat. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada kita. Berapa macam zakat yang kita pelajari? Berapa macam ini? Dua macam. Yaitu ada namanya zakat fitrah dan ada zakat mal. Sekarang kita masih belajar tentang bab 4, tetapi pembahasannya mengenai infak dan sedekah. Sebelum kita mulai, aku mau bertanya dulu. Dimensi profil pelajar Pancasila kita ada? Sekarang kita akan menyanyikan yel-yel dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana sikap Ananda terhadap orang yang memiliki kekurangan? Bagaimana sikap kita kepada orang yang memiliki kekurangan? Memberikan kecukupan, membantunya, apalagi peduli terhadap dia. Ya, itulah sikap kita yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana jika fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Bagaimana caranya? Membantu apa lagi? Membantu semampu kita, ya, bagus. Sekarang kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama yaitu nanti setelah kita belajar, anak-anak Ibu diharapkan bisa membiasakan hidup lapang dengan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi, nantinya Ananda semua mampu menjelaskan arti infak dan sedekah dengan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran kita hari ini menggunakan pendekatan diferensiasi based learning. Ada semua akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok, yang mana di setiap kelompoknya itu kerjanya berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar Ananda masing-masing. Ada nantinya gaya belajarnya yang kinestetik, ada yang gaya belajarnya audiovisual, dan ada gaya belajarnya yang
materi yang pentingnya. Bagi anak-anak ibu yang gaya belajarnya audiovisual, nanti ibu akan berikan sebuah video. Gaya belajar ini ibu ketahui karena minggu kemarin kita telah melaksanakan atau ibu telah melaksanakan tes diagnostis. Ternyata gaya belajar kita di dalam lokal ini ternyata berbeda, tidak sama. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, dan ada yang visual. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, sedikit akan dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian infak. Siapa yang bisa membaca pengertian infak? Pengertian infak secara bahasa, infak berasal dari kata nafkah yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama sesuai dengan kemampuannya. Contoh infak ini apa? Siapa yang tahu? Membangun masjid, apa lagi? Membangun musola dan panti asuhan. Infak ini dikhususkan untuk kita berinfak ini di jalan Allah, seperti masjid, musola atau panti asuhan. Sedekah adalah memberikan suatu barang atau jasa. Ini berupa barang atau jasa yang bersifat materi atau non materi kepada seseorang dengan tidak mengharap imbalan. Imbalannya apa? Hanya mengharap ridho Allah. Contohnya apa? Membantu saudara kita yang terkena musibah. Apa lagi? Memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Apabila nanti ada anak ibu bertemu dengan fakir miskin di jalan atau orang yang minta-minta, boleh kita berikan sedikit sedekah ya atau uang. Lanjut apa lagi? Bahkan senyuman yang kita berikan kepada orang yang di jalanan itu termasuk dengan sedekah. Ya, beda sedekah infak ini dengan zakat apa? Kalau zakat waktu dan ukurannya atau takarannya ditentukan. Kalau infak dan sedekah ini boleh kapan saja dan tidak ditentukan berapa jumlahnya. Sekarang kita akan melaksanakan tugas kelompok. Silakan anak-anak ibu duduk berkelompok terlebih dahulu.
infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata nafkah. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Ya, silahkan Vira. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya infak dan sedekah? Silakan dijawab. Perbedaan antara infak dan sedekah bisa dilihat dari segi wajib atau sukarela, besar atau kecil nominalnya, serta tujuannya. Apakah Vira sudah puas dari jawaban yang diberikan kelompok 1? Sudah, ayo silahkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Coba Amel. Ya Allah, itulah pelajaran kita hari ini. Yang pertama infak. Apa pengertian infak tadi? Apa artinya? Menafkah. Menafkahkan. Contoh infak apa tadi? Membangun sekolah. Apa sedekah? Pengertian sedekah? Memberikan suatu barang, bisa berupa materi ataupun non materi. Apa contohnya? Membantu saudara kita yang terkena musibah. Ya, itulah materi pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, apakah Anda semua senang pada pelajaran kita hari ini? Sudah paham apa perbedaan antara infak dan sedekah? Nah, ya, untuk menguji atau melihat materi kita ini sudah tercapai atau belum, Ibu akan meminta Anda semua untuk melakukan tes formatif seperti semula. Ya, silakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Silakan kumpulkan kembali ke depan. Dan materi pelajaran kita hari ini, dan Ibu harapkan anak-anak Ibu menghafal atau bukunya dibaca untuk pelajaran kita minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.